di Tiara Kimochi Time. Hari ini aku lagi, tapi bukan hari ini doang sih. Kayaknya dari dulu aku tuh suka banget sama yang namanya Pikachu, ya kan? Jadi guys, hari ini aku bakal gabut sih. Karena lagi gabut aja, aku pengen. Kebetulan hari itu ada event Bonanza. Nah, aku tuh pengen record event Bonanza ini guys. Nah, kita langsung bukain game aja. Tapi boleh nggak sih selama event Bonanza kita ngobrol-ngobrol tentang review season 3. Dan sebelum kita review atau ngobrol tentang ada apa aja sih keseruan di season 3, terus kayak apa hal yang tersulit, apa hal yang paling menarik dan tak terlupakan di season 3. By the way, congratulations untuk Boss, untuk aliansi Boss, terus untuk 1224, terus untuk faksinya Golden Tribe. We win, we got it, together we win. Congratulations for all of us. I'm really proud of you, gangs. We are strong because we are together. Seriously? Yes, that's the point. Okay, back to the topic. Hari ini kita akan buka event Bonanza. Ya, event Bonanza ini akan mendapatkan yang namanya red print. Yaps, red print. Sekarang Sailendra itu punya red print berapa ya? Kita coba hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Jadi dari season kosong kita udah ngumpulin sebanyak 35 red print. Sepertinya cuma ada satu red print event yang kita lewatkan dari season kosong. Jadi kalau memang kalian udah ngikutin dari season kosong, udah ngerti gitu mainnya sejak awal, pasti sekarang red printnya sudah 36 normally. Cuma karena pas season kosong kan belum ngerti apa-apa, semua dibeli nggak jelas, terus kayak apa nih merah-merah nggak penting, jadi nggak beli gitu. Karena ya wajar lah, waktu itu kan saya juga masih newbie, Sailendra juga masih newbie, tidak ada yang ngajarin kita, belum ketemu Bang Frizen, belum ketemu Bang Wija, belum ketemu orang-orang yang ngajarin dan menjadi mentor buat kita berdua. Jadi ya udahlah, itu sudah masa lalu. Jangan kau ungkit, jangan ingatkan aku. Kenapa jadi nyanyi? Oke, langsung aja kita beli dulu kali ya. Terakhir itu sekitar 680-an kayaknya ya. Aku lupa deh berapa terakhir. Terus yang penting intinya adalah 700-an, 750 kalau mau aman tuh untuk event Bonanza. Coba sekarang kita perhatikan. Kita lihat apakah hari ini tuh benar-benar berapa amunya. Tadi amu berapa tadi, Woi? Woi, tadi amu sebelum dibeli berapa? Ini kan 120 di 80. Berarti tadi itu ada 80 amu yang ada di dalam sini ya kan. Terus kita tambah beli. Sekarang kita lihat berapakah sudah amonya. 500. Ada terpencet. Bentar. Oh, ini juga nambah ammo nih guys. Latih unit 300. Ini kita latih unit dulu 300 guys, biar dapat ammo gratis. Kita siapa sih yang nggak butuh gratisan? Well juga butuh gratisan. Kelas kayak well kok butuh beko gitu kan, sering banget kan dengar kayak gitu. Well kok masih butuh beko? Ya butuh lah. Masa nggak butuh beko? Nggak tahu Bang Frizen butuh beko nggak ya? Cuma menurut aku beko itu sebuah keseruan guys. Selain mendapatkan hadiah di dalam beko, tapi kayak kalau dapat beko tuh kayak
gue beruntung banget di antara yang lain gitu loh. Kayak 100 member cuma 10 orang yang dapat beko. Itu tuh kayak merasa, oh, I'm so lucky today gitu. Gitu sih. Oke, udah 570, kita beli lagi ammo-nya. Iya. Sekarang jadi berapa tuh? 690. Coba kita beli segini dulu deh, guys. Ya, coba kita beli 750. Kita sudah punya 750 ammo. Coba kita gunakan 750 ammo ini. Apakah bisa membuka red print? Jeng jeng jeng. Soalnya kemarin ada F2P di member aku. Dia tuh udah berhasil ngumpulin 750 ammo dari season 0 mungkin, atau dari season 1, saya lupa menanyakan. Namun dia terlalu terburu-buru, tidak sabar, dan dia berpikir 750 itu bisa membuka red print. Akhirnya dia buka dengan 750. Damn, nggak dapet red printnya, kurang sedikit. Akhirnya nggak tahu sih dia top up atau enggak, tapi dia kesel terus dia offline gitu. Aku belum nanya lagi apakah dia beli atau nambahin ammo gitu kan, untuk nambah sedikit ammo gitu. Cuma ya, kita lihat hari ini, kita buktikan apakah 750 ini berhasil mendapatkan red print. Bagaimana menurutmu? Coba komen di bawah sebelum, tebak dulu di bawah, komen di bawah sebelum kita lanjutin videonya. Oke, sekarang udah ada 750 ammo yang akan kita buka. Apakah 750 ammo ini berhasil mendapatkan red print? Kita mulai dari sekarang. Uhuy. Tetapkan. Kita pakai jempol dulu aja ya, kita pilih ya, Shay. Oops, 5 sudah terbuka. Agak beruntung. Nanti kita cepetin ya, nanti kita cepetin videonya. Tapi awal-awal ini ya jangan dicepetin lah, sambil ngobrol aja gitu. Sambil ngobrol lu nanya gue kayak mau nanya apa, guys? Gue nggak bisa, nggak kedengeran. Oh iya, kita sambil ngobrol-ngobrol tentang season 3. Jadi season 3 ini, kali ini tuh season 3-nya tuh kayak ada drama. Di awal season aja udah ada drama. Dramanya bukan dari aliansi gua atau bukan dari server gua, tapi dramanya tuh datang dari server 1237. Dramanya apa? Sebenarnya bukan drama, tapi kayak well-nya mereka atau sosok temennya Sailendra. Itu namanya Derek, dan I'm really respect with Derek because before he quit from game, Derek itu selalu chat Sailendra, selalu kayak tukar informasi about hero, atau kita tuh suka kayak, boleh nggak kamu gunakan squad 1 kamu tank? Aku mau coba attack di Brawl. Aku mau lihat menang darahnya berapa atau kalahnya berapa poin gitu. Jadi kayak sebaik itu hubungan Derek dengan Sailendra atau saya Tiara Kimochi. Karena kita tuh selalu kayak ngobrol, bertukar pikiran, atau saling nyemangatin. Terus nggak nyangka, I don't know why Derek memutuskan untuk berhenti dalam permainan. Padahal dalam beberapa hari yang lalu dia ada Warzone melawan Nepisto, ya kan, sebelum masuk season 3. Dan aku masih nyemangatin dia dan dia berusaha untuk up power. Every day dia up power, terus aku masih chat, kayaknya kita satu kelompok nih gitu. Tapi kayaknya kita nggak akan jadi sekutu, kita akan berbeda sekutu. Sebelumnya aku akan meminta maaf jika aku akan melakukan hal-hal buruk seperti memukulmu atau membakarmu, atau kamu juga membakarku. Aku tidak akan baper gitu, aku tidak akan, ya it's only game gitu, it's okay gitu kan, gitu. Sempat ada obrolan kayak gitu, obrolan terakhir gua sama si Derek. Terus dibiarin dia jalan otomatis aja lah guys ya, gue capek ngekliknya sambil kita ngobrol. Jadi setelah itu tiba-tiba dapatlah info kabar bahwa Derek quit from game. Aku tanya dong sama R5-nya, apakah benar Derek
memutuskan untuk pergi gitu. Aku nggak tahu soalnya, aku nggak suka, nggak percaya omongan orang gitu loh. Tapi mereka bilang Derek pergi liburan. Terus, nah ketemulah ada Sain di situ. Jadi pas itu aku tanya Sain, kenapa? Apakah Derek pensi gitu? Aku tanya Sain. Terus Sain tuh jawab kalau nggak salah, dia tuh jawab kayak, aku tidak tahu, mereka menutupinya dariku. Terus alasannya adalah pergi berlibur, tapi aku rasa dia tetap bermain tapi tidak spend money lagi gitu, katanya gitu. Terus terakhir juga dia bilang, aku akan meninggalkan TNTX gitu. Aku kecewa, aku diajak tapi dia malah pergi gitulah, intinya kayak gitu sih guys, awal mula dramanya itu kan. Nah terus habis itu berlanjut everyday. Yang kalian tahu pasti ya, gue tuh punya pengalaman buruk atau cerita story buruk dengan Sain di season 1 gitu kan. Dia itu adalah sosok yang paling nyebelin gitu. Tapi this is already passed away gitu, kayak udah berlalu. Jadi aku pengen mengulang kayak mengulang cerita baru gitu. Terus dan katanya dia itu pengen masuk 1224 gitu. Terus aku bilang, oh nggak masalah kalau mau masuk 1224 di season mendatang, aku bilang gitu kan, nggak ada masalah gitu. Tapi kamu harus tahu kalau aku masuk pun aku tidak akan join BOSS, aku joinnya TMNB. Terus aku bilang, TMNB dan BOSS itu maksudnya tidak masalah selagi kamu berada di 1224 gitu kan. Aku ngomong kayak gitu. Terus oke tuh perjalanan tiba-tiba adalah pembagian trade post dulu. Nah trade post dulu nih. Trade post kita tuh nggak ada saling attack guys. Pas trade post kita nggak ada saling attack, kayak masih saling menghormati. Terus tiba-tiba pembagian faksi, ternyata 1237 dan 1224 itu tidak dalam satu faksi yang sama. Jelas karena power dari faksi kita itu ya biar balance gitu sistemnya pastikan. Ya udah akhirnya si gua sama 1237 yang tadinya akur banget saling chat sama Nami, sama TNTX, sama RFT gitu. Saling chat, saling support sebelum faksi dimulai. Terus setelah pembagian, ya mulai dong gua harus menjalankan strategi di mana punggungnya Sailendra itu berat banget, kalian tahu dong. As always, jadi aku selalu akan melakukan strategi-strategi yang aku lakukan. Salah satunya adalah mungkin melemahkan musuh dan perang atau menciptakan pasukan mumi sih guys. Jadi sebenarnya tujuan aku mau ngumpulin pasukan mumi sebanyak-banyaknya gitu. Dan ketika mengumpulkan pasukan mumi, gimana caranya? Kita kan gak hari Sabtu. Nah di season 3 ada yang namanya perang trade post tiap hari. Nah perang trade post tiap hari inilah yang aku gunakan untuk mengumpulkan pasukan mumi sebanyak mungkin gitu. Nah ketika aku mengumpulkan pasukan mumi, gak mungkin dong aku attack faksi aku sendiri kan, gak mungkin. Kayak tiba-tiba aku attack Kret gitu. Yang dalam satu faksi sama aku itu adalah 1226, 1241, 1227, 1224 gitu. Tiba-tiba nggak mungkin kan aku tiba-tiba attack 1241 gitu. Terus 1241 tergolong, maksudnya kayak powernya agak lemah pada faksi waktu itu. Kalau sekarang sih udah kuat, ada Prabu Akil. Terus dia minta tolong nih si rantaunya untuk jagain trade post, atau daripada diambil faksi musuh, mending ngambilnya Sailendra yang ngambil trade postnya. Nah itu aku gunain untuk mengambil semua trade post di 1241. Jadi kayak selain ngambil trade post di 1224, gua itu akan ngambil di 1241 karena sudah ada perjanjian dengan rantau Kerasjo gitu kan, sudah diizinin. Nah waktu itu pas gua masuk tuh mau ambil, terus tiba-tiba datanglah nih si IRFT, ada Sain gitu. Terus gue bakar karena Kret minta tolong waktu itu. Gue nggak tahu tuh di server mana, gue lupa waktu itu attack DWDX atau Gate atau Kret gitu.
gue di-share, ayo bantuin nih ada Saint gitu. Terus gue dateng, gue bakar, gue lindungin supaya orang itu dapet trade postnya gitu. Nah, ketika aku gagalin Saint gitu, Saintnya chat gitu. Pokoknya intinya kayak, aku nggak ganggu kamu, kenapa kamu ganggu aku gitu. Terus aku bilang, kita kan beda faksi ya, gimana dong? Masa aku take red, kan nggak mungkin gitu. Itulah awal permulaan kenapa aku berantem lagi sama Sain. Terus dia posting foto aku. Jadi kayak banyak drama banget di season 3 guys. Tapi justru kayak ininya nggak sih, kayak serunya itu adalah drama ini ya nggak sih? Kayak sebenarnya drama itu nggak penting, tapi kalau nggak ada drama itu kayak nggak ada yang mengingatkan kita pada season ini yang berharga ini gitu guys. Jadi pas itu kan attack ERFT ya, waktu itu bos declare ERFT. Terus pas untuk pertama kali kan dia nggak declare mereka nggak declare bos, terus bos declare ERFT. Dari situ mulailah mereka marah gitu. Kenapa kami ini, maksudnya kayak ERFT aja nggak declare bos, kenapa bos harus declare ERFT gitu. Itu menurut aku itu pertanyaan kebodohan ya. Karena menurut aku kita tuh beda faksi. Yang kuat di faksi kita, aku ngerasa itu Shalendra. Aku nggak tahu kalau kalian ngerasa ya. Banyak sih yang kuat maksudnya. Cuma maksud aku yang kuat saat itu karena kan masih abu-abu. Gua sama Kret juga komunikasinya belum begitu lancar karena kami baru banget di week pertama gitu. Akhirnya ya udah aku yang mutusin untuk attack ERFT gitu. Nah, pas gua attack ERFT tuh kami itu belum tahu tentang pakai yang namanya wave timer. Jadi bos ini punya habit attack membabi buta. Dan akhirnya karena attack membabi buta, dari segi power aliansi pun jauh berbeda. Power aliansi mereka tuh lebih besar jauh daripada bos. Dan yang lebih nyebelin lagi, member aku, karena akhir tahun kita gak bisa salahin dan mau Natal. Itu tuh musimnya holiday banget. Member aku yang online cuma 48 orang. Jadi kayak nggak banyak gitu yang online. Akhirnya menang sih menang, cuma menangnya itu karena dibantu katanya. Ada ERFT, Kret sudah selesai attack orang, terus dia bantu kita, terus adalah RVNS dan segala macam aliansi lah yang bantu kita gitu. Dan kita juga akhirnya, baru menyadari di menit terakhir, gue menyadari bahwa kayaknya kita butuh timer, ini nggak bisa, nanti nggak mati, ntar kalah gitu kan. Mulai tuh panik. Nah panik, akhirnya gue pakai timer. Dan memang berhasil. Ketika pakai timer nggak sampai 5 menit itu jebol guys. Jadi kalau kalian S3 saran aku belajar timer deh, itu penting banget. Jadi ya itu guys. Tapi setelah itu mulailah olok-olokan emosi gitu. Kayak apaan dibantu, menangnya karena dibantu gitu, menangnya karena ini itu gitu. Yang penting intinya menang. Terus yang anehnya lagi, kenapa kami tidak boleh saling membantu? Karena kan kita itu diciptakan 4 vs 4 guys. Menurut aku normal banget. Normalinya adalah Shail bantu mereka bantu Shail. Itu kan take and give kan. Karena itulah tercipta yang namanya faksi 4 vs 4. Kalau misalkan sendiri, itu namanya bukan faksi. Dan berarti pemimpin faksinya tidak benar memimpin faksi tersebut. Itu sih menurut aku. Nah kebetulan di aliansi atau di faksi aku, kita tuh kompak banget. Bos 1224 kompak banget sama 1241, sama 1226, sama 1227. Dan kebetulan yang merencanakan plan strategi itu aku sendiri atau Shalendra Tritri gitu. Bentar guys, ini udah mau 100. Opsi. Oke, selamat Anda mencapai level 100. Wow. Berhenti dulu ya guys. Tersisa 61. Tadi kita punya ammo 750 dan kita berhasil membuka red print merahnya 1
senilai berapa guys? 750 dikurang 61 jadi berapa tuh? Hah? Berapa guys? Astaga, bentar, gua ngambil kalkulator dulu ya. Parah banget, disuruh hitung-hitungan gua kumon nggak bisa guys. Bentar, kita hitung 750 dikurang 61 689 amo. Jadi nggak sampai 700 amo udah dapet red print merah. Ini termasuk hoki beruntung atau enggak menurut kalian guys? Komen di bawah ya. Kalau menurut kalian dengan 689 gimana sih? Bentar 750 dikurang 61. Iya, dengan 689 amo sudah mendapatkan red print merah. Menurut kalian hoki atau tidak? Tadinya member boss ada yang sampai 750 tapi belum dapat juga red print amonya. Dan bahkan kita tidak klik-klik pakai tangan, kita otomatis aja dari mulai aku main amo ini izin sama Selendra dulu gitu. Aku tuh selalu gunain dari sistemnya sendiri sih. Aku gunain dari sistemnya sendiri karena kalau aku pencet-pencet kadang nggak hoki, tangannya bau, nggak tahu kenapa, akhirnya dapatnya jelek gitu. Yeay, congratulations, kita dapat red print guys. Woo! Next time. Oh, yay. Sampai di mana ya? Sampai di mana dramanya guys? Gua lupa tiba-tiba ngeheng. Ya udahlah gitu aja ya ceritanya ya guys. Soalnya gue lupa udah sampai mana. Udah sampai segitu aja lah ceritanya ya. Nanti kalau inget kita ceritain lagi lah ya. Gitu. Pokoknya gitulah intinya guys. Ada ribut dan cekcok tapi jadi guys, aku mau minta maaf kepada kubu faksi lawan yang aku bakar atau aku menjadi seseorang yang nyebelin banget di season 3 kemarin. Aku minta maaf karena ya memang gamenya didesain seperti itu guys, 4 vs 4 gitu. Dan kalau dibilang bos menangnya karena dibantu, ya nggak apa-apa, memang seperti itu. Bos itu aku menyadari aku dibantu Kret, dibantu 1226, dibantu 1227, dibantu 1241 menangnya, dibantu 1224 juga. Jadi kayak ya udah memang seperti itu permainannya, itu 4 vs 4. Kalau seandainya kamu nggak dibantu sama tim faksimu atau tim faksi kamu membelot atau berkhianat, it's not my fault. Karena pemimpin aliansinya atau pemimpin faksinya berarti nggak bener. Berarti kamu tidak membiarkan orang lain menang. Kamu hanya memikirkan kamu dan kamu tidak memberikan take and give kepada faksi dan timmu. Kamu tidak membantu orang. That's why orang tidak mau membantu kamu. Kalau kamu mau membantu orang di akhir season atau di round terakhir, itu menurut aku udah nggak berpengaruh lagi. Karena orang itu akan merasakan apa yang kita beri, itu yang akan kita dapatkan. Kalau kamu mau orang itu baik sama kamu harus baik dulu sama orang gitu. Kalau kamu mau dibantu orang lain, kamu bantu dulu orang lain. Orang akan rasain, oh aku dibantu sama dia. Aku pribadi kalau dibantu sama orang, aku akan bantu orang itu lebih parah, lebih banyak daripada orang bantu aku gitu. Ya, hidup itu seperti itu, realnya juga seperti itu, game juga seperti itu. Apalagi game ini kan berbasis strategi, dan itu bagian dari strateginya. Dan aku tidak tahu, bukan bermaksud mengajari juga atau menyalahkan faksi kubu lawanku, tapi menurut opini saya. Jadi kalau menurut opini kalian berbeda, bos-bos salah gitu, bos bodo amat, yang penting kita win. Congratulations Golden Stripe, bye. Musik hip hop jadi api bakar mood. We gotta blast that shit. Ting 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 tinggi baru Wara kisi tirom anak kampung Citiran naun aus syodara Nana wae na hebat hebat